Di abad ke-13 nggak ada yang bisa menghentikan mesin perang Mongol. Mereka benar-benar jadi superpower yang menguasai hampir seluruh daratan Eurasia mulai dari pesisir China masuk ke Timur Tengah sampai nembus ke Eropa Timur. Setelah Kubilai Khan, cucu dari Genghis Khan yang legendaris, mendirikan dinasti Yuan di China tahun 1271, pandangannya langsung tertuju ke satu kepulauan kecil di timur, Jepang. Tapi hal tersebut berujung kegagalan. Apakah ini murni keberuntungan atau memang Jepang adalah tanah para dewa? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Kublai Khan punya rencana besar. Dia ingin Jepang tunduk sebagai negara vasal alias bawahan yang rajin setor upeti ke dia. Selain mengincar kekayaan yang konon katanya Jepang itu pulau emas penuh harta, Kublai juga punya misi strategis untuk mengisolasi sisa-sisa kekuatan dinasti Song di China Selatan. Dengan menguasai Jepang, dia bisa memutus jalur perdagangan dan bantuan bagi musuh-musuhnya di daratan China. Tapi Khan ini nggak langsung main serang. Dia coba cara halus dulu dengan mengirim utusan diplomatik sejak tahun 1266. Dia kirim surat yang isinya minta Jepang buat berteman tapi dengan nada mengancam, yaitu kalau nggak mau tunduk dan setor upeti, ya siap-siap aja angkat senjata. Di seberang lautan, Jepang saat itu lagi di bawah kekuasaan Keshogunan Kamakura yang kendali aslinya dipegang kuat oleh klan Hojo dengan tokoh kunci Hojo Tokimune. Begitu surat-surat dari Mongol itu sampai ke meja mereka, para samurai ini bukannya gemetar malah tersinggung setengah mati. Bagi mereka yang menjunjung tinggi harga diri samurai dan kode Bushido, dipaksa tunduk pada bangsa asing adalah penghinaan luar biasa terhadap kedaulatan mereka. Alhasil, klan Hojo milih buat diem 1000 bahasa, nggak dibalas sama sekali atau ditolak mentah-mentah. Jepang lebih milih buat fokus bangun pertahanan di pesisir daripada harus sujud ke arah Khan balik. Sikap cuek dan berani Jepang inilah yang akhirnya bikin Kublai Khan murka dan memutuskan, oke, kalau lewat kata-kata nggak mempan, kita pakai cara kasar. Pada tahun 1274 terjadi momen yang dikenal oleh sejarah Jepang sebagai Bunei no Eki. Teluk Hakata tiba-tiba muncul armada raksasa yang terdiri dari sekitar 900 kapal dengan total 30.000 sampai 40.000 tentara gabungan Mongol, China, dan Korea. Begitu pendaratan dimulai, para samurai Jepang langsung kena kejutan budaya alias culture shock yang luar biasa hebat. Masalahnya, para samurai ini sangat menjunjung tinggi etika Bushido, di mana sebelum berantem mereka punya tradisi unik. Maju ke depan, meneriakkan nama mereka dengan bangga dan mencari lawan yang setara buat duel 1 lawan 1 yang terhormat. Tapi apa respon tentara Mongol? Mereka malah menertawakan hal itu. Bukannya melayani duel, tentara Mongol malah bergerak dalam formasi kelompok yang rapat, disiplin, dan dikomandoi lewat suara genderang serta panas sinyal. Gak cuma soal taktik, Jepang juga kalah telak di teknologi. Mongol membawa senjata rahasia berupa bom mesiu peledak bernama Tetsuho atau bom besi yang dilontarkan pakai ketapel. Suara ledakannya sangat menggelegar sampai membuat kuda-kuda samurai panik luar biasa dan prajurit Jepang kebingungan menentukan arah. Meskipun para samurai bertarung habis-habisan di garis pantai, kekuatan Mongol yang superior berhasil mendesak mereka mundur jauh ke pedalaman menuju benteng kuno di dekat Dazaifu. Namun di saat kemenangan sudah di depan mata, komandan Mongol justru mengambil keputusan krusial untuk menarik semua pasukannya kembali ke kapal guna bermalam karena mereka kelelahan dan takut disergap serangan gerilya Jepang saat gelap. Dan disinilah keberuntungan memihak Jepang untuk pertama kalinya. Malam itu juga, sebuah badai besar mendadak menghantam teluk tersebut. Armada Mongol yang lagi bersandar kocar-kacir, sepertiga kapal mereka tenggelam dan sekitar 13.000 tentara tewas ditelan laut atau diburu di pantai. Akhirnya sisa armada yang selamat terpaksa pulang ke Korea dengan tangan hampa, meninggalkan Jepang yang selamat secara ajaib berkat bantuan alam. Setelah selamat dari serangan pertama tahun 1274, Jepang sadar banget kalau mereka itu cuma menang hoki alias dapat bantuan jalur langit. Tapi pemimpin muda mereka yang visioner dan tegas yaitu Hojo Tokimune nggak mau santai-santai. Dia tahu Kublai Khan itu tipe penguasa yang nggak bakal berhenti sampai ambisinya tercapai. Makanya Jepang langsung masuk ke mode siaga 1 dan melakukan persiapan yang benar-benar gila. Hojo Tokimune, bupati muda yang jadi otak di balik pertahanan Jepang, sadar kalau samurai nggak bisa cuma ngandelin keberuntungan cuaca lagi. Jadi dia memerintahkan proyek megaproyek pertahanan nasional yang disebut Genkoborui atau tembok batu anti-Mongol. Mereka membangun tembok batu raksasa sepanjang 20 km dan memagari pesisir Teluk Hakata. Proyek ini dikerjain secara kolosal dan ngebut banget,
mulai dari Maret 1276 dan selesai dalam waktu sekitar 6 bulan saja. Tembok ini tingginya sekitar 2-3 meter dengan lebar 2 meter. Desainnya pun cerdik banget dan sangat taktis. Sisi tembok yang menghadap ke laut dibuat sangat curam supaya kavaleri alias pasukan berkuda Mongol yang terkenal lincah itu nggak bisa mendarat dan langsung bermanuver. Sebaliknya, di sisi bagian daratan dibuat agak landai supaya para samurai bisa dengan gampang naik ke atas tembok buat menghujani musuh pakai panah dari posisi terlindungi. Ini benar-benar perubahan strategi besar-besaran dari duel 1 lawan 1 menjadi perang pertahanan posisi. Selain tembok fisik, Tokimune juga melakukan mobilisasi massa. Dia memerintahkan para samurai dari berbagai wilayah, bahkan mereka yang bukan bawahan langsung ke shogunan, untuk ikut rotasi juga ke pantai Kyushu. Ini bisa dibilang momen koordinasi militer nasional pertama dalam sejarah Jepang, di mana mereka bersatu menghadapi musuh asing. Kublai Khan sempat kirim utusan lagi di tahun 1275 dan 1279 buat nagih upeti. Alih-alih takut, Tokimune justru makin galak. Dia nggak cuma nolak, tapi memenggal kepala semua utusan resmi Mongol tersebut. Utusan tahun 1275 dipenggal di Kamakura, dan utusan tahun 1279 dipenggal di Hakata. Tindakan brutal ini adalah pesan yang sangat jelas. Jepang gak butuh diplomasi, Jepang siap perang sampai titik darah penghabisan. Dengan tembok yang sudah berdiri kokoh dan nyali yang sudah bulat, Jepang secara resmi menantang balik kekaisaran terkuat di bumi saat itu. Di tahun 1281, Kublai Khan beneran ngamuk dan gak main-main. Dia mengerahkan kekuatan tempur yang ngeri banget, yaitu sekitar 140.000 tentara dan 4.400 kapal raksasa. Saking besarnya, peristiwa ini tercatat sebagai operasi amfibi terbesar dalam sejarah manusia sebelum pendaratan D-Day di Perang Dunia II. Ada tentara rute timur yang berangkat dari semenanjung Korea membawa sekitar 40.000 pasukan dan tentara rute selatan dari Cina yang membawa 100.000 pasukan tambahan. Rencananya kedua armada raksasa ini harusnya ketemuan di Pulau Iki buat nyerang bareng-bareng ke Kyushu. Tapi sekuat-kuatnya Mongol di darat, koordinasi mereka di laut ternyata berantakan banget. Armada dari Korea ternyata sampai duluan di bulan Juni tahun 1281, yaitu sebulan lebih cepat dari jadwal seharusnya karena armada dari China telat berangkat. Tanpa nunggu bantuan, armada Korea ini nekat nyoba mendarat di Teluk Hakata. Sial buat mereka langsung kejedot tembok batu Genko Borui sepanjang 20 km yang sudah dibangun Jepang dengan sangat rapi. Pasukan Mongol nggak bisa mendaratkan kavaleri mereka karena tembok itu terlalu tinggi, sementara samurai Jepang justru asik menghujani mereka pakai panah dari posisi yang sangat terlindungi. Nah, disinilah nyali samurai Jepang beneran diuji. Mereka nggak cuma nunggu di balik tembok, tapi juga ngelakuin serangan gerilya malam hari yang super nekat. Dengan perahu-perahu kecil yang gesit, para samurai ini mendekati kapal-kapal raksasa Mongol di kegelapan malam, memanjat dek kapal, menebas tentara Mongol yang lagi tidur, lalu membakar kapal-kapal itu dari dalam. Salah satu samurai yang terkenal banget aksinya adalah Takesaki Suenaga yang saking pengennya dapat penghargaan, dia nekat nyerang kapal musuh tanpa nunggu perintah komandannya. Serangan kucing-kucingan ini bikin moral tentara Mongol anjlok parah karena mereka ngerasa nggak aman bahkan di tengah laut sekalipun. Akhirnya invasi kedua yang tadinya diprediksi bakal menang mudah ini justru terjebak dalam jalan buntu selama berminggu-minggu di pesisir pantai Jepang. Tentara Mongol terombang-ambing di kapal selama 7 minggu tanpa kepastian dengan kondisi musim panas yang menyengat, ruang gerak yang sempit, ditambah wabah penyakit yang mulai menyebar di antara ribuan prajurit. Moral pasukan sudah berada di titik terendah ketika mereka berkumpul di Teluk Imari untuk mempersiapkan serangan besar terakhir. Tepat pada tanggal 15 Agustus 1281, momen yang mengubah sejarah Jepang pun tiba. Sebuah topan raksasa yang sangat dahsyat menghantam wilayah tersebut selama 2 hari penuh. Disinilah terjadi kesalahan taktis yang berakibat fatal. Karena takut kapal-kapal mereka kocar-kacir, komandan Mongol memerintahkan agar kapal-kapal tersebut dirantai satu sama lain menggunakan rantai besi dan papan kayu supaya lebih stabil. Tapi strategi ini justru jadi bumerang maut saat badai mengamuk. Alih-alih stabil, kapal-kapal raksasa itu justru saling bertabrakan dan hancur berkeping-keping karena tidak bisa mengikuti arus ombak secara fleksibel. Saking banyaknya puing-puing kapal yang hancur, saksi mata saat itu menyebutkan bahwa seseorang bahkan bisa berjalan dari satu titik daratan ke titik lainnya hanya dengan menginjak tumpukan rongsokan kapal di atas air. Diperkirakan sekitar 80% dari total pasukan Mongol tewas tenggelam dalam bencana tersebut. Bagi mereka yang selamat dan berhasil terdampar di pantai, nasibnya nggak jauh lebih baik.
Samurai Jepang yang sudah siaga langsung melakukan pembersihan dan menghabisi sisa-sisa tentara musuh tanpa ampun. Para komandan Mongol yang masih punya kapal layak pakai memilih melarikan diri dan pulang ke negaranya, meninggalkan ratusan ribu anak buah mereka terlantar untuk menghadapi maut di tanah asing. Peristiwa ajaib inilah yang kemudian dikenal oleh seluruh dunia sebagai kamikaze atau angin dewa. Rakyat Jepang saat itu percaya bahwa badai ini bukan sekedar cuaca buruk biasa, melainkan jawaban atas doa-doa mereka dan perlindungan ilahi bagi negeri para dewa atau Shinkoku. Sejak saat itu, identitas Jepang sebagai bangsa yang tidak tersentuh dan dilindungi langit tertanam kuat dalam DNA budaya mereka selama berabad-abad. Kalau kalian mikir cerita badai ini cuma karangan orang zaman dulu, kalian salah besar. Arkeologi bawah laut di lepas pantai Pulau Takashima benar-benar membongkar rahasia di balik tenggelamnya armada Mongol. Sejak tahun 1980-an, para peneliti berhasil menemukan sisa-sisa kapal, mulai dari lambung kapal sepanjang 27 meter, ribuan keramik, sampai senjata mesiu yang masih utuh di bawah lumpur. Banyak kayu kapal yang menunjukkan tanda-tanda kapal Mongol. Analisis struktur kayu membuktikan kalau kapal-kapal itu dibuat dengan sangat terburu-buru. Peneliti menemukan penggunaan paku besi yang dipasang asal-asalan dengan jarak yang gak logis, bahkan ada kayu-kayu tua yang didaur ulang buat bikin kapal baru. Kapal raksasa yang dibuat buru-buru kayak gitu jelas nggak bakal kuat menahan hantaman badai besar di laut lepas. Kublai Khan sendiri kabarnya sempat bilang kalau kapal dari China itu besar tapi nggak kokoh, nggak seperti kualitas pas zaman Zheng He. Bukan cuma soal kualitas kapal, para ilmuwan cuaca juga meneliti lapisan sedimen di danau-danau pesisir Jepang dan menemukan bukti kalau abad ke-13 adalah periode aktivitas topan yang luar biasa tinggi. Fenomena ini berkaitan dengan fase El Nino yang sangat kuat saat itu. Dan El Nino inilah yang membuat jalur badai jadi lebih sering mengarah ke Jepang daripada ke China daratan. Jadi badai kamikaze itu secara ilmiah memang sangat mungkin terjadi tepat saat armada Mongol lagi parkir di laut. Kekalahan telak Mongol itu adalah kombinasi maut antara nasib buruk dan persiapan yang matang dari pihak Jepang. Jepang sukses bertahan bukan cuma karena badai, tapi karena mereka berhasil menahan Mongol di pantai cukup lama berkat tembok batu dan serangan gerilya sampai akhirnya alam memberikan pukulan terakhirnya. Tanpa tembok Kenkoboru yang menahan Mongol berbulan-bulan di laut, mungkin ceritanya bakal beda. Inilah realita pahit setelah invasi Mongol berakhir. Dalam sistem feodal Jepang saat itu, hadiah perang biasanya berupa pembagian tanah hasil rampasan dari musuh yang kalah. Masalahnya, perang melawan Mongol ini adalah perang pertahanan. Karena Jepang cuma bertahan di tanah sendiri, otomatis nggak ada wilayah baru yang bisa dicaplok buat dibagikan sebagai hadiah kepada ribuan samurai yang sudah berjasa. Keshogunan Kamakura benar-benar pusing 7 keliling. Mereka sudah bangkrut gara-gara membiayai mobilisasi militer selama hampir 30 tahun. Untuk meredam protes para samurai yang nagih janji hadiah, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan tokuseirei atau penghapusan hutang. Tapi bukannya menolong, kebijakan ini malah bikin ekonomi kacau karena para pedagang jadi takut kasih pinjaman dan samurai tetap merasa dihianati karena modal perang mereka nggak balik. Rasa kecewa dan hilangnya kepercayaan para samurai terhadap klan Hojo inilah yang akhirnya memicu keretakan di internal Jepang. Hanya beberapa dekade setelah kemenangan besar itu, tepatnya di tahun 1333, Keshogunan Kamakura tumbang akibat pemberontakan internal dan restorasi kekuasaan kaisar. Jadi bisa dibilang Mongol gagal menghancurkan Jepang, tapi beban perang melawan Mongol lah yang akhirnya meruntuhkan keshogunan dari dalam. Namun di balik kejatuhan politik itu lahir sebuah identitas baru yang sangat kuat. Peristiwa ini melahirkan keyakinan nasional bahwa Jepang adalah Shinkoku atau negeri para dewa. Rakyat percaya bahwa sekuat apapun musuh yang datang, para dewa akan selalu mengirimkan bantuan seperti angin dewa atau kamikaze untuk melindungi mereka. Identitas sebagai bangsa yang tak tertaklukkan ini terus tertanam sangat dalam di psikologi orang Jepang, bahkan menjadi fondasi ideologi militer mereka berabad-abad kemudian sampai pecahnya Perang Dunia II. Sebuah warisan sejarah yang bermula dari badai di Teluk Hakata yang efeknya masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Jadi, apakah Jepang memang benar dilindungi para dewa atau Mongol yang lagi apes? Yang jelas sejarah mencatat kalau tembok batu dan badai yang datang tepat waktu telah menyelamatkan Jepang dari kehancuran total. Nama kamikaze pun melegenda selamanya. Kalau menurut kalian, apa jadinya kalau badai itu nggak pernah datang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.